Pernah ngerasa nggak sih, makin kita ngejar yang namanya kebahagiaan, kok rasanya malah makin jauh? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas paradoks ini. Hubungan yang nggak kita sangka-sangka antara kenikmatan dan penderitaan, dan gimana keduanya ternyata saling mengikat. Yuk kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kita semua kan pengen bahagia ya. Tapi kenapa seringnya malah kayak ngejar pelangi, nggak pernah dapat? Ternyata, sudut pandang yang akan kita bedah hari ini punya jawaban yang, jujur aja, lumayan mengejutkan. Oke, kuncinya tuh dimulai dari cara kita memandang satu konsep yang udah kita kenal, reinkarnasi. Tapi, lupakan dulu soal siklus hidup dan mati. Di sini, Yunho itu adalah siklus yang terjadi di dalam pikiran kita setiap hari, putaran tanpa henti antara menderita dan merasa nikmat. Nah, buat ngebongkar siklus ini, kita harus mulai dari akarnya. Penderitaan, atau yang di sini disebut go. Soalnya, penderitaan itu punya kekuatan super unik buat mengendalikan pikiran kita. Gini deh, kekuatan penderitaan itu adalah kemampuannya buat bikin fokus kita jadi setajam laser. Waktu kita lapar berat, yang ada di kepala cuma makanan kan? Waktu kita lagi sakit, kita cuma pengen rasa sakitnya hilang. Semua keinginan lain mendadak nggak penting. Cuma ada satu tujuan, bebas dari derita. Dan yang ngeri, prinsip ini bisa dimanfaatin buat ngontrol loh. Coba bayangin, di dunia politik, seorang penguasa bisa aja sengaja bikin rakyatnya susah supaya mereka sibuk cari makan, nggak sempat mikirin buat protes. Di pelatihan militer, kenyamanan sengaja dihilangkan biar gampang menanamkan ideologi baru. Bahkan pas kita melatih hewan, rasa lapar dipakai buat menciptakan ketergantungan. Terus gimana kalau kita akhirnya berhasil keluar dari penderitaan dan meraih kenikmatan? Nah, disinilah letak ironisnya. Kebahagiaan yang kita kejar-kejar itu justru jadi pintu gerbang menuju masalah-masalah baru. Slide ini ngegambarin paradoksnya dengan jelas banget. Waktu kita menderita, pikiran kita tuh terkunci, cuma fokus ke satu jalan keluar. Tapi begitu kita bebas dan ngerasain nikmat, pikiran kita langsung meledak. Muncul banyak banget keinginan baru. Pengen mobil baru, rumah lebih besar, pasangan lebih ideal, pengen lebih sukses. Satu masalah selesai, 100 masalah baru antri. Ini jadi pertanyaan penting banget kan? Kenapa sih rasa puas itu nggak awet? Kenapa rasa bahagia dari sebuah pencapaian itu rasanya cepet banget hilangnya? Jawabannya, ya ada di sifat kenikmatan itu sendiri. Kayak ngejar kupu-kupu yang cantik banget. Waktu kita ngejar, dia kelihatan indah. Tapi pas udah ketangkap, sihirnya kayak hilang gitu aja. Momen kita berhasil mendapatkan apa yang kita mau, saat itu juga pesonanya luntur, dan kita pun mulai cari kupu-kupu lain yang kelihatannya lebih menarik. Oke, sekarang kita lihat gimana jebakan ini bekerja di kehidupan nyata. Kita akan bedah 3 contoh yang sangat umum, pernikahan, uang, dan ketenaran. Yang pertama, soal ngejar pasangan ideal. Mimpi buat menemukan the one itu kan salah satu keinginan manusia yang paling dasar. Wah, kutipan ini jujur banget ya. Pernikahan yang tadinya kita anggap puncak kebahagiaan, perlahan jadi hal yang biasa aja. Kenikmatan dari mendapatkan pasangan impian itu udah hilang, dan pikiran kita secara otomatis mulai celingak-celinguk cari sumber kenikmatan baru. Ini bukan soal kurang bersyukur loh, tapi ini soal cara kerja pikiran kita yang selalu butuh stimulus baru. Selanjutnya, keinginan yang mungkin kita semua bisa relate, uang. Punya cukup uang biar hidup tenang dan nggak khawatir lagi. Polanya sama persis kayak tadi. Waktu kita susah, uang itu adalah jalan keluar dari penderitaan. Tapi begitu kita punya cukup, kata cukup itu sendiri jadi nggak ada artinya lagi. Garis finishnya geser terus. Kita mau lebih, dan lebih banyak lagi. Uang yang tadinya cuma alat, sekarang jadi tujuan itu sendiri. Jadi kayak mendaki gunung yang nggak ada puncaknya. Yang terakhir, kita bahas soal keinginan buat diakui dan dihormati. Jadi jago di satu bidang, terus dapat pujian dari banyak orang. Nah, ini mungkin jebakan yang paling gak kelihatan. Setelah kita jadi ahli di satu bidang, kenikmatan dari pujian itu lama-lama jadi hambar. Ego kita pun mulai cari panggung yang lebih gede, misalnya masuk ke politik. Tapi, dengan masuk ke arena baru di mana kita bukan ahlinya, kita justru membuka diri untuk dikritik, untuk gagal, dan akhirnya malah masuk ke jenis penderitaan yang baru. Terus, apa kita semua ditakdirkan buat kejebak di lingkaran setan ini selamanya? Ternyata nggak juga. Ada jalan keluarnya. Kuncinya bukan dengan menghapus penderitaan atau kenikmatan, tapi dengan mengubah cara kita memandang keduanya. Langkah pertamanya disebut haital atau pembebasan. Ini bukan berarti kita jadi bebas masalah ya. Ini adalah kebebasan yang datang dari kesadaran. Kita sadar kalau kenikmatan hari ini bisa jadi sumber penderitaan besok, dan sebaliknya. Ini soal kita ngelihat permainan pikiran kita sendiri dengan jernih.
Dari kesadaran tadi, barulah kita bisa melangkah ke Yolban atau Nirvana. Sekali lagi, ini bukan soal nyampe surga atau bahagia selamanya. Justru sebaliknya, ini adalah soal menjaga keseimbangan. Nggak terlalu terbang tinggi pas lagi seneng, dan nggak terlalu jatuh terpuruk pas lagi sedih. Inilah jalan tengahnya. Dan disinilah mungkin inti dari semuanya. Penulisnya sadar kalau hidup itu bukan cuma ayunan antara derita dan nikmat. Ada keadaan ketiga, sebuah ruang netral yang disebut kedamaian. Dan ternyata, kebahagiaan yang sejati mungkin tersembunyi di ruang 20% yang sering kita lupakan ini. Jadi, kalau hidup kita digambarkan dalam sebuah diagram, mungkin bakal kelihatan kayak gini. Sebagian besar waktu kita habis buat menderita atau menghindari penderitaan, dengan sepotong kecil kenikmatan, dan ada satu bagian untuk kedamaian. Jadi, pesan utamanya tuh ini. Mungkin tujuan hidup kita bukan mati-matian memperbesar potongan 10% kenikmatan itu. Toh, kita tahu itu cuma bakal mengundang penderitaan baru. Mungkin tujuan yang sebenarnya adalah dengan sadar memperluas ruang kedamaian 20% itu, sampai pelan-pelan dia jadi bagian terbesar dalam hidup kita. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau kalian berhenti sejenak dari lari mengejar kenikmatan berikutnya, ruang kosong yang tercipta itu bakal kalian isi dengan apa? Kalau semua energi itu dialihkan, kedamaian seperti apa yang bisa tumbuh di sana? Coba pikirkan.